Hukum loh. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun gitu. Bukan hanya pada kucing ya, tapi pada satwa, pada yang lain gitu, mau anjing, mau ular, mau apa gitu. Perwakilan Cat Lovers in the World, Klowu, Solo, Hening Yulia melaporkan PJ 69 ke Polres Blora. PJ 69 merupakan terduga pelaku penendang kucing di lapangan Kridosono Blora beberapa waktu lalu. Hening Yulia jauh-jauh dari Solo ke Blora untuk mengawal kasus kucing yang ditendang tersebut. Menurutnya, mayoritas pecinta kucing marah saat melihat video viral kucing yang ditendang oleh seorang pria yang tengah jogging di lapangan Kridosono, Kabupaten Blora. Kendati demikian, dalam pelaporan tersebut, pihaknya menegaskan agar ada efek jera bagi pelaku, dan supaya kejadian serupa tidak terjadi kembali ke depannya. Hening Yulia meminta agar proses hukum tetap berjalan, karena hal itu menjadi salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kalau saya tahunya dari laporan ya, karena tidak melihat langsung kan laporan di sosmed, kemudian ada yang ngetek ngetek saya gitu. Kemudian saya melihat postingan Polres Blora bahwa membutuhkan orang yang lapor karena memang itu semacam pintu kan Kak. Kalau nggak ada yang lapor kan pengusutannya tidak bisa berjalan, sehingga itu yang menjadi pijakan kami, semangat kami untuk datang ke sini. Dan saya memang membawa amanah dari dua ketua komunitas kucing, Yayasan Kucing, ada Klowu sama Synthesia Animalia Indonesia. Jadi kami melaporkan bersama-sama. Cuman personnya saya yang melaporkan ke sini gitu. Komunitas ini di mana berarti? Kalau Klowu di Jakarta, saya kebetulan perwakilan Klowu Solo. Synthesia Animalia Indonesia itu homebase-nya di Bali. Tapi skupnya Indonesia dan memang biasa melakukan advokasi pada kasus-kasus seperti ini. Gitu. Ini berarti jenengan melaporkan kasus kucing yang ditendang itu ya, atau seperti apa? Jadi kan sebenarnya tidak harus pemilik atau yang menyaksikan langsung yang melaporkan, tetapi siapapun yang melihat tidak langsung itu dilindungi undang-undang untuk melaporkan ke instrumen negara, dalam hal ini kepolisian. Seperti itu, karena memang kasus ini ya memang harus direspon, ya harus dilaporkan karena biar tidak hukum rimba gitu, sehingga kita patuh dengan hukum, ya caranya melapor ke polisi. Yang dilihat dari teman-teman komunitas ini tentang kejadian kemarin gimana? Yang pasti marah dan luar biasa marah. Ini adalah satu pelaporan untuk supremasi hukum, tapi yang kedua ini menjadi semacam pagar pengaman ya, sehingga kalau misalnya teman-teman sangat marah, saya bisa menyampaikan, kami bisa menyampaikan, udah dilaporkan loh, biar polisi bekerja, beri kesempatan polisi untuk bekerja, kita harus menahan diri, karena ada potensi kan, misalnya kalau misalnya terlalu marah, siapa tahu misalnya istilah Jawanya marani pelakunya seperti itu. Dan ini yang menjadi tanggung jawab moral kami sebagai komunitas untuk menahan laju itu sehingga semuanya tetap kondusif gitu. Kan memang. Ya. Okay. Kenapa kok jenengan jauh-jauh nekat untuk melaporkan ke sini, Bu? Ini tidak terlalu jauh. Waktu kucing dicekoki ciu itu saya sampai ke Tulungagung. Tapi itu pun tim ya. Jadi memang kita selalu bersama, artinya bukan apa-apa, karena memang harus bersama, karena ini persoalan bersama. Kalau ada yang misalnya tidak baik dengan kucing, itu memang harus disikapi. Tetapi yang perlu kami tekankan, kami tidak punya nafsu memenjarakan orang ya Mas. Tapi edukasi berjalan, efek jera timbul, sehingga ini tidak menjadi presiden buruk yang akan terulang di Blora. Semoga ini pertama dan terakhir di Blora, seperti itu. Jadi kami tidak mau ayo penjarakan gitu. Tapi ini yang memang harus dijalani gitu. Pelapor polisi sampai ke kejaksaan, P21 kejaksaan sampai ke sidang pengadilan. Kemudian kita tidak pernah terlalu pusing dengan hukuman, bukan tidak pusing ya, tapi begini, hukuman itu apapun itu sudahlah, itu menjadi kewenangan majelis hakim ya gitu. Tetapi yang penting adalah value-nya ketika majelis hakim memutuskan sah, bersalah dan melawan hukum. Ini menjadi value tertinggi edukasi bahwa perbuatannya itu melawan hukum loh. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun gitu. Bukan hanya pada kucing ya, tapi pada satwa, pada yang lain gitu, mau anjing, mau ular, mau apa gitu. Nah, ini sudah sempat komunikasi dengan pemilik kucing gitu mungkin, Mbak? Ini sedang difasilitasi sama
salah satu anggota tadi untuk menghubungi karena beberapa kali tidak bisa dihubungi. Kemudian ini saya diberi nomor adiknya. Saya memang karena bermalam ya di sini, saya memang punya niat untuk ketemu dan saya akan ke TKP untuk motret gitu, sehingga efektif dan saya bisa membayangkan, bisa get feel gitu. Kejadiannya seperti apa sih, seperti itu gitu. Dan itu ya perlu nggak perlu lah, tapi mumpung saya di sini sampai besok pagi, saya juga habis ini di BAP, jadi saya nanti sempatkan. Tapi kalau misalnya mungkin merasa tertekan ya, kok banyak terus yang menghubungi polisi. Saya sampai hari ini meskipun mengantongi nomornya, saya tidak menghubungi karena saya ingin langsung ke rumahnya saja. Itu pun kalau diterima, kalau nggak diterima nggak apa-apa karena memahami psikologis pemilik. Satu, kucingnya mati itu ya mungkin hanya cat lover yang tahu rasanya. Yang kedua kan kayak kok jadi kayak sentral ya, saya kok gimana. Nah, kami cuma memastikan kalau misalnya ketemu pemilik itu, memastikan dia tidak mendapatkan represi dari pelaku, karena potensi itu pada setiap tindak pidana gitu itu ada. Jadi misalnya direpresi, udahlah kamu damai sama aku, udah kamu minta apa gitu, dan itu monggo ya kalau misalnya itu dilakukan, itu bagian dari pembelaan pelaku kan. Kayak misalnya dia bilang sudah ketemu, sudah minta maaf, terus dia bilang nggak sengaja kan nyenggol gelas mas. Kalau mengayunkan kaki kena kucing kan nggak sengaja dimat. Kalau tidak terencana iya, tapi kalau tidak sengaja itu enggak lah kayaknya. Dan ini nanti akan porsi jaksa ya memastikan ada unsur kesengajaan gitu. Makanya ya seperti itu, kami sebenarnya saya lebih pada pengen berbelasungkawa sih sama, tapi kalau misalnya dia merasa repres ya tidak harus bertemu hari ini, besok next gitu. Tapi sebenarnya saya sangat ingin bertemu sama pemilik, karena itu saya akan mendapatkan cerita langsung gitu loh, dari yang otentik gitu dari iya. Jadi sempat laporan polisi dan diterima ya Mbak ya? Oke, jadi kami dari kemarin sudah koordinasi sama Pak Kasat, kemudian dipersilahkan, kemudian tadi ke SPKT, dipandu ke SPKT sudah laporan, kemudian ini mau tahapan konfirmasi dan wawancara, istilahnya kayak BAP gitu awal. Nah, dari teman-teman ini komunitas ya, itu tuntutannya apa? Kalau tuntutannya diproses sesuai hukum yang berlaku, tidak seberat-beratnya tapi seadil-adilnya. Karena kalau seberat-beratnya kan malah nanti kita menyalahi orang gitu. Tapi seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku, semoga tidak ada dusta di antara kita pengusutan ini. Kayak kemarin di Sukoharjo itu kan juga sampai ke pengadilan yang lempar kucing gitu. Bu, kemarin kan Pak Kasat Reskrim kan berdasarkan informasi dari terduga pelaku ya, alasan atau motifnya menendang itu kan karena dia kesal, terganggu saat jogging gitu Bu, dan spontan. Karena kan sudah diperingati juga katanya. Sudah baca berita itu ya. Nah, mungkin tanggapannya seperti apa gitu? Jadi dengan begini, motifnya terlalu banyak cara untuk menghalau. Tidak harus dengan kekerasan. Saya kita nggak suka sama kucing, diciprati air itu loh, dia sudah pergi. Digusah dengan suara dia sudah pergi. Tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan menendang apa yang lain. Kalau misalnya dia merasa terganggu, saya sempat baca dia katanya merasa terganggu. Lapangan sebesar itu terganggu, kan nggak masuk akal, kecuali di gang kecil gitu dia merasa terganggu ditendang. Lapangan sebesar itu, kenapa harus? Saya tidak tahu background emosi pelaku ya, tapi apapun ketika ini memenuhi unsur pidana ya kami akan kawal terus. Nah kemarin kan juga terduga pelaku sudah meminta maaf ya kepada media gitu terkait perilakunya yang mengakui kesalahannya gitu dan siap bertanggung jawab. Tanggapannya gimana? Tanggapannya tidak ada persoalan, itu haknya beliau. Hak beliau itu membela diri, kemudian punya hak ingkar, punya minta maaf, tidak ada persoalan. Itu dilakukan boleh, tapi proses hukum akan berjalan. Karena ini akan dua hal yang berbeda. Kalau dia minta maaf ke pelaku, komunitas akan memperjuangkan untuk supremasi hukum kejadian ini. Agar bisa menjadi pelajaran ya? Oh pastinya, ini edukasi akan berjalan dan efek jerah, dan ini nama Blora dipertaruhkan mas kalau kasus ini nggak tuntas. Karena komitmennya sudah Pak Kasat kemarin sudah komit, ini tadi saya tanya komit juga, dan ini ayo kita kawal bareng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.